Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Kembali lagi kita dalam ibadah GSKI Gajah Mada. Saya mau kita semua siapkan hati kita yang terbaik. Kita siapkan waktu kita. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup erat dengan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang hidup kami Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Yesus. Haleluya.
Ku mengangkat wajah kami Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi biar pujian ini tulus dari hati kami Tuhan. Di sepanjang hidup, dan kami angkat tangan kami Tuhan. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Hanya Engkau Tuhan, sahabat di hidup kami. Haleluya. Segala sembah pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian syukur kami, dan bagi-Mu Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak terima pujian kami, Allah yang layak terima sembah kami. Haleluya, haleluya, pada si Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk setiap perlindungan, untuk setiap kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena kemuliaan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kita mau berikan senyum kita sebagai bukti bahwa kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya.
ketulusan hati. Kita mau nyanyikan pujian. Bersama kita katakan, kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Katakan, ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Lagu ini dari Allah. Lebih sungguh dan tulus katakan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Katakan, ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan kami akan bernyanyi, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian haleluya, dan rahmat-Nya baru bagiku. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku rahmat-Nya baru bagiku, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku katakan haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka, haleluya, dan hatiku bersuka. Betapa dalamnya kasih Yesus bagi kita semua. Menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Semua tepuk tangan di atas bagi Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, penuhi kemuliaan-Mu. Katakan, oh betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, penuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus, sempurnalah Yesus, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, kau perhatianku setiap waktu.
sungguh indahnya. Katakan sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Tuhan dalam hati. Kau perhatikan setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Katakan indahnya, indahnya. Katakan sekali lagi, indahnya, indahnya, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kita teduhkan hati kita. Kita mau dibentuk oleh firman yang akan disampaikan. Hanya satu Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap hidup di jalan. Haleluya. Tuhan tolong ingatkan ku terus hidup di bumi seperti arus tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat atau kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Lebih sungguh kita naikkan pujian ini. Tuhan tolong ingatkanlah ku terus. Bersama-sama katakan, Tuhan tolong ingatkan ku terus. Hidup di bumi seperti arus tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Katakan langit bumi semuanya bergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat atau kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sejenak kami melupakan segala kesulitan, masalah dalam hidup kami, untuk memfokuskan pandangan kami, hati kami, kepada kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar bersama. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai jadi alat saluran berkat bagi seluruh kekasih-kekasih-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Yang Maha Mulia, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan di kesempatan ini, saya akan membagikan satu kebenaran yang kiranya memberkati kita semua dan menolong agar setiap kita bertumbuh di dalam kebenaran. Secara khusus Bapak Ibu, dalam situasi pandemik yang sampai hari ini belum kunjung selesai. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia tentu menimbulkan berbagai duka dan berbagai kesulitan. Salah satu kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini adalah kesulitan ekonomi yang merujuk kepada resesi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak sedikit jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan oleh karena pandemi. Dalam pengertian kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit yang di PHK. Bahkan ada yang harus banting setir untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Profesi yang digelutinya tentu saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak seperti apa yang dicita-citakan. Tidak seperti apa yang selama ini didambakannya. Nah, kondisi ini membuat sebagian orang patah semangat, patah hati, kehilangan semangat kerja, tidak lagi memiliki motivasi untuk mengerjakan apa yang sekarang ada di tangannya untuk dikerjakan. Sebagian menjadi orang-orang yang tidak produktif. Tentu Tuhan tidak menghendaki kita memiliki sikap seperti ini. Menjadi orang yang patah semangat, kehilangan gairah untuk bekerja. Tuhan menghendaki kita tetap bersemangat, tidak kehilangan gairah bekerja. Bahkan Tuhan menghendaki supaya kita tetap menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik di ladang profesi, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nas ini merupakan pernyataan Raja Salomo sebagai seorang raja yang secara lahiriah memiliki apa saja yang menjadi dambaan manusia. Terkenal, kaya raya, hidup nyaman. Dia memiliki semuanya. Memiliki hikmat, kedudukan, kekayaan, kemasyuran. Dan dalam nasihatnya ini, beliau berkata bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Hari ini Tuhan mengajarkan melalui kebenaran ini, agar kita tidak mundur, agar kita tidak kehilangan semangat untuk bekerja. Kita terus membangun
semangat, berjuang dengan sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan percayakan, apa yang ada di depan saudara, apa yang ada di tangan kita, semua berasal dari Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita untuk mengerjakannya itu dengan sekuat tenaga. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi loyo, jangan menjadi layu. Semangatlah. Tuhan menghendaki kita. Selama kita masih ada di dunia ini, kerjakan itu. Karena di dalam dunia orang mati, kita tidak lagi bisa memiliki pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 ini. Saya ulangi membaca. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Masing-masing kita, setiap kita suatu hari akan menghadap kematian. Selama kita masih hidup, kita punya kesempatan, kita punya peluang untuk mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Perhatikan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakan sekuat tenaga. Ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dengan tidak menjadi lemah. Dengan tidak menjadi loyo. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya kepada anak-anak yang mengasihinya. Jelas Alkitab menghendaki kepada setiap kita memaksimalkan potensi, menggunakan segenap daya yang kita miliki untuk mengembangkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk kita bangun dan menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik adalah kerinduan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita juga melihat di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan kebenaran ini mewakili kondisi kita, keadaan kita, bahwa seharusnya kita memiliki semangat, memiliki gairah, menjadi yang terbaik. Apapun profesi yang kita miliki saat ini, itu sebagai bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita baca bersama Yeremia 18 ayat yang keempat. Perhatikan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Seorang yang mengerjakan sebuah bejana dikatakan tukang periuk. Apabila bejana yang dibuatnya itu rusak, maka dia tidak merasa menjadi orang gagal, lalu mundur. Tetapi dia kembali mengerjakan dari awal. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Menjadi bejana lain yang baik pada pemandangannya. Artinya bejana yang sudah dibuatnya itu rusak atau gagal. Tukang periuk yang baik ini tidak merasa gagal, lalu mundur, menyerah. Melainkan dia tetap mengerjakannya. Dari tanah yang sama dibangunnya kembali. Dibangunnya kembali suatu bejana, bahkan bejana yang baik. Bejana yang baik. Dia mengusahakan sesuatu yang terbaik. Mungkin kita bisa gagal mengerjakan sesuatu. Gagal karir. Gagal bisnis. Tetapi hendaknya tidak menjadi patah semangat. Kita buat kembali, kita ulang kembali, bangun sesuatu yang baru,
Bangun sesuatu yang justru lebih baik lagi. Dan kalau kita juga melihat, Bapak dan Ibu, sebuah survei menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja dengan semangat, bekerja dengan mencintai pekerjaannya, tidak merasa gagal, tidak merasa terpuruk, tidak menarik diri, tidak undur, justru menjadi orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang kreatif ini bukan orang yang tidak pernah gagal. Siapa sih yang tidak pernah gagal? Setiap orang bisa mengalami kegagalan. Tetapi yang terpenting adalah tidak undur, tidak mundur. Dengan hati yang gembira, dengan hati yang berbahagia, tetap mengerjakan pekerjaannya. Maka dia bisa menjadi seseorang yang produktif, kreatif. Banyak ide-ide baru yang muncul yang Tuhan berikan. Karena ini bagian dari tanggung jawab hidup kita. Kita tidak boleh lari dari kenyataan yang ada. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita terhadap situasi yang kita sedang alami saat ini. Jadi setiap orang yang bekerja dengan hati yang enjoy, dengan apa yang dikerjakannya, ternyata jauh lebih kreatif dibandingkan dengan mereka yang bekerja secara terpaksa, tertekan dalam pekerjaannya. Sekarang ini kan banyak orang yang tertekan atau terpaksa. Daripada tidak ada pekerjaan, ya sudah. Sekarang apa adanya lah. Sekarang apa yang ada di depan saya, ya ini yang saya kerjakan. Daripada saya menganggur, sekarang pekerjaan yang bisa saya kerjakan, ya apa adanya. Banyak orang karena berpikir apa adanya, sehingga mengerjakan pekerjaannya tidak maksimal. Karena kondisi terpaksa, nggak dari hati, tidak dari hati. Sekarang dia kehilangan pekerjaan, harus mencari pekerjaan yang lain. Dan ketika dia menemukan pekerjaan yang lain, dia tidak mengerjakannya dengan maksimal, tidak penuh semangat. Karena memang bukan profesi yang sejak dulu dicita-citakan. Bukan profesi yang didambakan. Ya sudah, yang penting dapur tetap ngebul. Ya aku kerjakan saja ala kadarnya. Tuhan tidak menghendaki demikian Bapak Ibu. Kalau kita juga melihat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita bisa melihat perumpamaan tentang talenta. Di mana si Tuan menghendaki setiap hamba yang beroleh masing-masing 5, 2, dan 1 talenta melakukan yang terbaik supaya talenta yang dipercayakan tuannya itu mengalami pelipat gandaan. Mengalami pelipat gandaan. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita tetap semangat, tetap produktif, dan mengupayakan diri kita bekerja secara maksimal. Walaupun pekerjaan yang saudara geluti hari ini, pekerjaan yang saudara terima hari ini, tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, diharapkan, diidam-idamkan. Tidak sesuai dengan isi hati saudara. Namun apa yang ada saat ini di depan kita, itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Pergunakan itu, kembangkan itu. Sebagai bagian dari tanggung jawab hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan menghendaki kita berhasil. Tuhan menghendaki kita menjadi seorang yang produktif.
tetap Tuhan menghendaki kita mengerjakan bagian kita itu. Tidak dengan terpaksa. Mungkin awalnya memang bisa. Terpaksa kita mengerjakan itu karena tidak ada yang lain. Terpaksa kita banting setir dari dari karyawan dengan posisi atau jabatan tinggi kita. Sekarang kita harus banting setir menjadi pedagang. Tidak sesuai dengan harapan. Awalnya memang terpaksa, oke. Memang kita harus memaksa diri. Dengan kesadaran ini dari Tuhan. Pekerjaan yang sedang kugeluti sekarang ini dari Tuhan. Pekerjaan yang ada di depan aku ini. Pekerjaan yang sedang aku kerjakan ini berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, cintailah apa yang saudara kerjakan. Love what you do. Do what you love. Lakukan apa yang Anda kerjakan dengan penuh cinta. Cintai apa yang saudara kerjakan itu. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi yang terbaik. Berhasil. Steve Jobs, pendiri Apple, dikenal sebagai seorang yang jenius sekaligus kreatif. Ia melakukan banyak terobosan dalam dunia teknologi. Tablet, iPad, dan berbagai jenis inovatif lainnya. Dia menjadi seorang yang begitu kreatif. Bahkan salah satu orang yang kreatif. Salah satu orang yang kreatif di dunia. Steve Jobs pernah mengatakan, cintailah apa yang Anda lakukan. Jika Anda tidak menemukannya, temukan sesuatu yang Anda cintai. Menjadi pertanyaan kepada kita sekarang ini, apakah kita mencintai pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara? Apakah Anda mencintai pekerjaan Anda? Sesungguhnya pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mendasar untuk kemajuan karir kita. Jika kita tidak mencintai pekerjaan kita, maka potensi kita tidak akan pernah mungkin keluar. Karena kita tidak mencintai pekerjaan kita, maka potensi kita tidak akan mungkin keluar. Kinerja kita tidak mungkin maksimal. Dan kontribusi kita untuk Tuhan yang terutama. Untuk keluarga hanya rata-rata saja. Jika rapor kita rata-rata, nilainya rata-rata, bagaimana mungkin ada kemajuan di dalam karir kita? Bagaimana mungkin? Dimulai dengan kita mencintai pekerjaan kita. Kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, maka potensi dalam diri kita akan keluar. Dan kita bisa maksimal. Dengan kita memaksimalkan potensi, kita bisa berkontribusi secara luar biasa. Menjadi orang yang berhasil bagi Tuhan, bagi keluarga kita. Dan ini yang Tuhan kehendaki, Bapak dan Ibu. Memang diawali dengan terpaksa. Ada orang yang memang terpaksa mengerjakan pekerjaannya hari ini karena tidak ada pekerjaan lain. Ia berpikir daripada tidak ada kesibukan, yang penting ada penghasilan. Dapur tetap ngebul. Tidak peduli apakah ia mencintai pekerjaannya atau tidak. Lalu dia melakoni pekerjaannya. Model seperti ini. Contoh seperti ini. Tentu tidak akan membuatnya menjadi seorang yang berhasil. Tidak akan mungkin membuatnya menjadi seorang yang sukses di mata Tuhan.
Sekarang zaman susah. Mencari pekerjaan susah. Mencari pekerjaan yang cocok dengan kita pun tidak mudah. Cocok dengan selera kita tidak mudah. Tetapi apa yang sekarang ini Tuhan percayakan kepada kita? Kerjakan itu. Sekali lagi Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Selama kita masih ada di bumi. Sebab kita tidak bisa mengembangkan potensi setelah kita mengalami kematian. Di balik kematian, di balik kubur. Kita tidak bisa mengembangkan potensi kita. Justru sekarang kita kembangkan potensi yang ada pada kita. Dengan mencintai pekerjaan kita. Akan ada ide-ide cemerlang yang Tuhan berikan. Sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Sebagai orang Kristen di dunia ini. Ada satu contoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Kalau kita melihat kisah mengharukan dari seorang saleh-salehnya Tuhan, yaitu Yakub. Bapak dan Ibu, di dalam Kejadian 30, kalau kita membaca, tentu kita tidak membaca semua karena cukup panjang cerita ini. Dikatakan bahwa Yakub datang ke rumah Laban. Singkat cerita dia jatuh cinta kepada Rahel. Dan dia ingin memiliki atau meminang Rahel. Tetapi ada syarat. Syaratnya adalah bahwa Yakub harus bekerja kepada Laban, pamannya itu. Dan dengan senang hati dia bekerja. Bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Bekerja untuk Laban. Jadi kalau dapat keuntungan, dapat laba, itu bukan untuk Yakub, melainkan untuk pamannya Laban. Dia bekerja 7 tahun. Dia menanti selama 7 tahun. Tapi Alkitab mengatakan bahwa 7 tahun itu serasa beberapa hari saja. Karena dia memandang Rahel. Genap 7 tahun, dia meminta janjinya digenapi. Ternyata pada hari pernikahannya itu, bukan Rahel yang diserahkan tapi Lea. Betapa kecewanya dia. Tapi memang dasar Yakub ini orang baik. Dia tidak menjadi marah besar. Tetapi dia juga menyatakan isi hatinya kepada Laban. Dan memang kemudian Laban berkata, genapi dulu 7 hari perkawinanmu dengan Lea. Nanti baru diberikan Lea. Nanti baru diberikan Rahel. Tetapi setelah Rahel diberikan, maka ada syarat yang baru. Yaitu bekerja lagi selama 7 tahun kepada Laban. Bapak Ibu perhatikan. Dia kerja kepada Laban selama 7 tahun lagi. Kerja bakti. Semua hasil yang didapat untuk Laban, untuk pamannya. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Kejadian 30 ayat 29. Diawali ayat 25 dulu Bapak Ibu. Ayat 25. Kejadian pasal 30 ayat 25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan negeriku. Akhirnya Laban mengizinkan. Tetapi kita lanjut ke ayat 29. Yakub bekerja dengan penuh semangat. Sekalipun dia tahu apa yang dikerjakannya itu untuk Laban. Keuntungan yang didapat untuk Laban. Ibaratnya dia kerja bakti kalau begitu. Iya. Nah, perhatikan ayat 29. Ini menunjukkan bahwa Yakub bekerja dengan giat, bekerja dengan baik. Perhatikan. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu.
Dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Perhatikan, dia menegaskan. Engkau tahu, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu. Artinya, Yakub bekerja dengan penuh giat, bekerja dengan penuh semangat. Dan dia menyatakan dengan penuh keyakinan, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Berarti ternaknya aman-aman saja. Berarti ternaknya justru bertambah banyak. Ayat 30. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Yakub ingin memiliki penghasilan sendiri dan bekerja bagi keluarganya sendiri. Dan dia menyatakan bahwa engkau tahu Laban apa yang aku kerjakan selama ini. Bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Dan harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Jadi kalau sekarang keadaan Laban jauh lebih kaya dibandingkan sebelum kedatangan Yakub, maka kekayaan yang dimiliki Laban itu sebagian besar karena Yakub. Karena Yakub. Yakub bekerja dengan segenap hati. Yakub bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan semata-mata ingin mendapatkan Rahel, tetapi dia menunjukkan kinerja yang luar biasa. Tidak dengan terpaksa. Mungkin awalnya terpaksa. Bagaimana mungkin orang yang bekerja 14 tahun tidak mendapatkan apa-apa. Asal bisa hidup saja. Dia tidak bisa mengembangkan usaha secara mandiri. Dia bekerja bagi Yakub. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi contoh yang baik bagi kita sebagai orang percaya. Kita harus menyelesaikan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang ada di tangan kita saat ini, itu bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari selesaikan. Mari selesaikan. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Pekerjaan tidak perlu berubah, Bapak Ibu. Apapun yang ada pada saudara saat ini. Pekerjaan apapun tidak perlu dirubah. Yang perlu dirubah adalah sikap kita. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, syukuri. Nikmati. Kerjakan dengan segenap hati. Tidak perlu dirubah. Tapi sikap kita terhadap pekerjaan itu yang harus dirubah. Saya dulu bukan seorang yang bisa berkhotbah. Kecenderungannya saya tidak senang. Beban kalau diminta untuk berkhotbah. Ketika dijadwalkan untuk berkhotbah, kalau bisa saya menghindar. Saya tidak pintar berkata-kata. Tetapi karena dipaksa, karena terjadwal, akhirnya saya terpaksa berkhotbah. Sampai pada akhirnya, awalnya terpaksa, lalu saya terus mencoba. Sekarang saya harus berkhotbah dan saya mulai senang, mulai mencintai bahwa berkhotbah itu memang bagian yang Tuhan percayakan kepada saya. Dulu saya juga bukan seorang yang suka membaca, tetapi terpaksa harus membaca. Terpaksa harus mempersiapkan bahan, harus membaca. Akhirnya kita harus mendisiplin diri untuk membaca. Dan membaca hasilnya
membuat saya ketagihan. Artinya cinta tidak selalu harus datang pada pandangan pertama. Cinta bisa tumbuh karena terbiasa. Kita tidak mencintai pekerjaan kita ini pada awalnya. Awalnya terpaksa, tetapi ketika kita terus mengerjakannya, lama-lama kita bisa mencintai pekerjaan yang ada di tangan kita ini. Memang tidak harus kita diawali dengan mencintai pada perjumpaan pertama. Cinta bisa tumbuh karena terbiasa, bukan karena pandangan pertama. Seperti ada pepatah mengatakan, witing tresno jalaran soko kulino. Yang diartikan sebagai jatuh cinta karena sering bersama. Di dalam pekerjaan kita juga bisa seperti itu. Awalnya tidak cinta, terpaksa. Tetapi kalau kita terus melakukan lama-lama mencintai. Begitu kita mencintai pekerjaan kita, maka ada ide-ide baru cemerlang yang timbul untuk mengembangkan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Dan disinilah potensi bisa diasah. Dan kita memaksimalkan potensi kita. Dan kita bisa berhasil. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang Tuhan kehendaki. Jangan menjadi terpuruk, jangan mundur, jangan menjadi kecewa. Syukuri pekerjaan yang ada di tangan kita. Sebagai bagian yang Tuhan percayakan untuk kita kembangkan. Banyak keuntungan yang kita dapat di saat kita berhasil mencintai pekerjaan kita. Pada akhirnya pekerjaan tidak lagi menjadi beban yang memberatkan atau membosankan. Pekerjaan bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Dengan bekerja penuh cinta, kita pasti dapat memberikan kemampuan terbaik kita. Dan memaksimalkan potensi kita. Memang mencintai pekerjaan itu membutuhkan proses. Tetapi ingat, kalau kita memandang Tuhan karena kita mencintai Tuhan, pekerjaan apapun. Mungkin di mata manusia pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang biasa, tetapi kalau kita mencintainya, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat dan Tuhan menghendaki kita menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Belajarlah mencintai apa yang Anda lakukan. Nikmatilah pekerjaan Anda. Syukuri saudara memiliki rekan-rekan yang bersama-sama dengan saudara bekerja. Syukuri bahwa saudara memiliki suasana pekerjaan yang ada pada saudara saat ini. Mungkin tidak nyaman, tidak menyenangkan. Syukuri. Bersenang-senanglah dalam pekerjaan Anda dengan memandang Tuhan, memandang Allah yang memberikan saudara pekerjaan. Dan kita semua memang harus menghadap Tuhan. Dan kita membawa sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Sesuatu yang indah, talenta yang dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, tetap bersemangat. Jadilah berkat. Jadilah yang terbaik di ladang pekerjaan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari kita mengangkat satu pujian menyenangkan. Mari angkat hati kita. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula, menyenangkan-Mu
menyenangkan-Mu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu sejak di bumi sampai selamanya. Bersama katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar bersama Tuhan. Kami ingin belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab jika tidak kami mulai sejak sekarang, tentu kami tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karenanya Bapa di surga, dengan apa yang Tuhan sudah berikan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, Bapa, kami mau mengerjakannya secara maksimal. Bapa, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya segala sesuatu yang ada pada kami berasal dari Tuhan. Kami syukuri segala berkat-Mu. Dan kami lakukan semua yang Tuhan percayakan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan. Profesi yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Untuk kami lakukan, laksanakan sebaik-baiknya. Demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati seluruh kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan program ini. Dimanapun kekasih-kekasih-Mu berada, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan meneguhkan hati mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang Maha Mulia sekarang, kami mohonkan tangan Tuhan sendiri terkedang dan memberkati kami sekalian. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hati Tuhan, kini terimalah segala berkat yang melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dan rahmat yang tiada berkesudahan dari Sang Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah selesai.